Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Naimah. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Pada malam ini kita akan membahas peran yang begitu sangat penting dalam sebuah tim atau perusahaan, yaitu seorang pemimpin sebagai pembina organisasi. Intinya, bagaimana seorang pemimpin itu tidak hanya memerintah, tetapi juga bisa membangun dan juga membesarkan timnya seperti seorang mentor. Sebelum kita bahas mengenai pembinaannya, kita samakan dulu persepsi tentang organisasi. Gampangnya, organisasi itu seperti sebuah kapal. Dengan definisi umumnya, itu organisasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai suatu tujuan bersama. Seperti contoh, 2 orang atau lebih yang sengaja berkoordinasi dan juga terus bergerak untuk mencapai sebuah target yang sudah disepakati. Jadi intinya organisasi itu adalah sebuah wadah dan juga kerangka kerja yang membuat usaha kita itu menjadi terarah dan juga terasa ringan karena kita bersama-sama gitu. Beberapa ahli juga berpendapat gitu mengenai definisi organisasi itu sendiri. Yang pertama itu ada menurut Stephen D. Robbins yang menyatakan bahwa organisasi itu adalah sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi secara relatif berkelanjutan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ini menekankan aspek sistem sosial dan juga kesadaran dalam koordinasi. Nah, kemudian ada menurut Sondag Siagina, yaitu organisasi adalah persekutuan 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama dan terikat secara formal maupun non-formal. Jadi intinya organisasi itu menyediakan kerangka kerja dan juga struktur untuk mengarahkan supaya upaya kolektif kita. Setelah kita membahas mengenai pengertian organisasi tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur organisasi. Ada 4 unsur inti dalam organisasi. Yang pertama itu ada tujuan bersama. Organisasi itu harus ada visi dan juga misi yang jelas, spesifik, dan harus disepakati oleh seluruh anggota. Jadi dengan visi dan misi yang jelas ini bisa menjadi arah gerak kita gitu, supaya organisasi ini ya berjalan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan gitu. Kemudian ada sumber daya manusia. Mereka ini adalah para pelaku utama dalam sebuah organisasi yang harus memiliki keterampilan dan juga motivasi untuk melaksanakan tugas dan juga perannya masing-masing gitu. Kemudian ada struktur organisasi. Ini adalah pengaturan formal mengenai pembagian kerja, peran, tanggung jawab, dan hierarki wewenang. Ini memastikan setiap orang itu tahu posisi dan tanggung jawabnya agar tidak saling tumpang tindih dalam tugasnya gitu. Kemudian ada koordinasi dan juga komunikasi. Ini adalah mekanisme yang memastikan semua bagian organisasi itu bekerja selaras dan bertukar informasi secara efektif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti miskomunikasi gitu. Selanjutnya itu ada dinamika kelompok. Kinerja organisasi itu sangat ditentukan oleh dinamika kelompok. Ini adalah sebuah proses interaksi yang mempengaruhi hubungan sosial, kerjasama, dan juga hasil kerjanya. Dinamika yang baik ditandai dengan komunikasi yang terbuka, kepercayaan, dan juga rasa tanggung jawab bersama. Jadi dengan komunikasi yang terbuka dan juga jujur, itu ya akan membuat kelompok atau organisasi itu berjalan dengan baik gitu. Selanjutnya ada pembinaan organisasi. Ini inti pembahasannya. Pembinaan organisasi itu merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, kekompakan, serta efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan.
apa sih tujuan utamanya gitu pembinaan organisasi ini? Jadi tujuan utamanya itu mengembangkan dan memberdayakan anggota serta struktur organisasi agar secara keseluruhan itu bisa menjadi lebih efektif, efisien dan juga produktif. Sifatnya ini tuh bukan hanya sekedar pelatihan atau workshop gitu ya, bukan pelatihan yang sekali jalan aja, tetapi sebuah filosofi manajemen yang melihat organisasi sebuah entitas yang harus terus berjalan dan juga belajar dan berevolusi. Fokus utamanya itu meningkatkan kualitas internal organisasi secara mendalam. Yang pertama ada kemampuan individu. Jadi meningkatkan keterampilan dan pengetahuan setiap anggotanya. Kemudian ada motivasi intrinsik, yaitu menumbuhkan dorongan dari dalam diri anggota untuk terlibat dan berprestasi. Ini sebuah motivasi atau dorongan dari dalam diri sendiri agar bisa ikut terlibat gitu dalam sebuah organisasi ini. Kemudian ada kualitas kerja sama tim, yaitu memperkuat kolaborasi dan sinergi tim dalam mencapai tujuan yang strategis. Kemudian ada pemimpin sebagai pembina organisasi. Peran pemimpin itu telah bergeser ya dari sekedar pengarah menjadi fasilitator dan pembina yang memberdayakan potensi terbaik dari anggota timnya. Peran-perannya itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada pemberdayaan dan bimbingan. Pemimpin harus menjadi sumber inspirasi dan panduan praktis. Jadi ini tuh berfungsi agar pemimpin itu harus mampu menggerakkan dan juga memberi contoh nyata atau role model dan membimbing anggotanya agar tindakan mereka itu selaras dengan visi strategis organisasi. Jadi ya agar selaras gitu dengan visi dan misi yang telah disepakati dari awal. Kemudian ada menciptakan lingkungan aman. Lingkungan yang aman itu tempat anggota berani mengambil risiko dan juga belajar. Tindakannya, pemimpin efektif itu harus bersedia mendengarkan dan menerima kritik yang konstruktif. Jadi pemimpin yang baik itu ya harus bisa gitu mendengarkan dan juga harus bisa menerima kritik-kritik dari anggotanya ya agar tadi bisa tercipta lingkungan yang aman gitu. Hasilnya itu ya mereka akan membangun komunikasi dua arah yang menumbuhkan rasa percaya di antara anggotanya. Kemudian ada fokus pada pertumbuhan. Seorang pembina sejati itu adalah seorang mentor. Pola pikirnya itu melihat kesalahan sebagai peluang belajar, bukan sebagai kegagalan. Aksinya itu ya mereka secara aktif berinvestasi pada pengembangan karir dan keterampilan jangka panjang anggotanya. Selanjutnya itu kesimpulan. Jadi ini selanjutnya itu kesimpulan dari materi yang sudah dibahas tadi. Jadi organisasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama melalui 4 unsur inti, yaitu tujuan, SDM, struktur, serta koordinasi dan komunikasi. Kinerja anggota organisasi itu sangat bergantung pada dinamika kelompok yang sehat dan dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, kualitas komunikasi, norma kelompok, motivasi, dan juga manajemen konflik. Dalam konteks ini, pembinaan organisasi itu sebagai upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan anggota dan struktur agar lebih efektif, efisien, dan juga produktif. Pembinaan ini berfokus pada peningkatan kemampuan individu, motivasi intrinsik, dan juga kualitas kerja sama tim melalui 3 pilar, yaitu manajerial, sosial, dan juga teknis. Pemimpin sebagai pembina berperan transformatif, bukan hanya sebagai pengarah, tetapi sebagai fasilitator yang memberdayakan,
Pemimpin wajib memberi bimbingan atau role model, menciptakan lingkungan yang aman untuk komunikasi dua arah, dan fokus pada pertumbuhan anggota dengan melihat kesalahan sebagai peluang belajar. Aktivitas pembinaan efektif mencakup motivasi dan juga dukungan, kemudian manajemen konflik, dorongan inovasi, dan evaluasi juga pengembangan yang berkelanjutan. Kesimpulannya itu kepemimpinan yang fokus pada pengembangan individu itu merupakan kunci utama yang menjamin tercapainya tujuan organisasi secara optimal. Karena di dalam organisasi kan ada anggota-anggota timnya. Jadi jika pemimpin itu fokus dan peduli kepada anggota-anggota timnya gitu, pada pengembangan individunya, itu ya dapat dipastikan organisasi akan mencapai tujuannya itu secara optimal. Karena kan yang bekerja sama mencapai tujuan organisasi tersebut kan ya dengan anggota-anggotanya, bukan hanya pemimpin dari organisasi tersebut. Mungkin sekian saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang jelas gitu. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.